Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 144. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di dalam aula yang sunyi, seorang wanita cantik duduk dengan gelisah, meski tetap menjaga sikap anggunnya. Gaun hijau pucat membalut tubuhnya dengan indah, tetapi kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Ia terus menatap keluar, hatinya tidak tenang. Di tangannya, cangkir teh yang digenggam erat seolah menjadi satu-satunya cara untuk menenangkan dirinya. Suasana hening itu akhirnya pecah ketika seorang pemuda memasuki ruangan. Nalan Yanran mendongak dan melihat sosok yang sudah lama tidak ditemuinya, Xiaoyan. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Ia tahu banyak tentang perjalanan dan pencapaiannya, tetapi kini jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Ketegangan semakin terasa saat Nalan Yanran akhirnya mengungkapkan alasannya datang. Ia tidak meminta sesuatu untuk dirinya sendiri, melainkan untuk gurunya, Yun Yun, yang kini menghadapi situasi sulit. Papiliun bintang jatuh dan kekuatan besar lainnya di dataran tengah terus berkonflik. Dan di tengah semua itu, Yun Yun terseret dalam perebutan kekuasaan di Sekte Bunga, tempat mereka bernaung selama ini. Mendengar permohonan ini, Xiaoyan tidak bisa menghindari kenangan lama yang kembali muncul. Dulu, Nalan Yanran hampir menjadi bagian dari hidupnya, tetapi takdir memisahkan mereka. Kini, ia kembali dengan beban yang berat, meminta bantuan untuk seseorang yang pernah menjadi musuhnya. Nalan Yanran lalu menceritakan bagaimana ia dan Yun Yun bergabung dengan Sekte Bunga setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama. Sekte ini adalah tempat yang damai dan hanya menerima perempuan, cocok bagi mereka untuk hidup tenang. Namun, segalanya berubah saat Yun Yun menemukan seorang wanita tua lumpuh di sebuah gua tersembunyi. Awalnya, wanita itu menyerang Yun Yun, tetapi setelah bertahun-tahun diberi perhatian dan makanan, ia akhirnya luluh. Wanita tua itu yang mereka panggil Nenek Hua ternyata adalah seorang ahli kuat. Sebelum meninggal, ia memberikan seluruh doukinya kepada Yun Yun dan menyerahkan tablet batu giok kepemimpinan sekte kepadanya. Masalah muncul ketika pejabat kepala sekte mengetahui hal ini. Ia mengincar posisi pemimpin dan menginginkan tablet giok tersebut. Yun Yun yang tidak tertarik berkuasa menyerahkannya begitu saja, berharap masalah selesai. Namun, keadaan justru semakin buruk. Setelah mendapatkan tablet itu, pejabat sekte kini mengincar douki Nenek Hua yang disegel dalam tubuh Yun Yun. Dengan bantuan Yahua Liangjun, seorang ahli Douzun bintang 6, ia menantang Yun Yun dalam pertarungan yang tidak adil. Jika Yun Yun kalah, ia akan kehilangan segalanya, termasuk nyawanya. Menyadari bahaya yang mengancam gurunya, Nalan Yanran akhirnya mencari Xiaoyan. Yun Yun sendiri terlalu keras kepala untuk meminta bantuan, tetapi Nalan Yanran tahu bahwa jika tidak ada yang turun tangan, nasib Yun Yun sudah bisa ditebak. Xiaoyan mendengarkan dengan seksama, pikirannya menganalisis situasi. Ia tahu Yun Yun memang mewarisi kekuatan besar, tetapi belum memiliki waktu untuk menguasainya. Menghadapi dua lawan kuat dalam keadaan seperti ini adalah bunuh diri. Dengan nafas panjang, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak akan membiarkan Yun Yun menghadapi ini sendirian. Setengah bulan terasa singkat bagi Xiaoyan, mengingat perjalanan ke Sekte Bunga akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Ia merasa sedikit terdesak, terutama karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang Yun Yun yang menghadapi perlawanan di dalam sektenya. Sekte Bunga sendiri adalah faksi besar dengan fondasi kuat. Dan meskipun hanya kepala sekte yang terang-terangan menentangnya, bukan tidak mungkin ada pihak lain yang juga tidak setuju dengan posisinya. Jika seluruh sekte melawan, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Menurut Nalan Yanran, kebanyakan tetua sekte tetap setia kepada Nenek Hua dan tidak menolak wasiatnya. Sayangnya, pejabat kepala sekte saat ini menjadi penghalang utama. Jika hanya wanita itu yang menentang, situasi bisa lebih mudah diatasi. Saat Xiaoyan memikirkan strategi, suara Yaulou tiba-tiba terdengar, menyarankannya untuk segera berangkat. Meskipun ini adalah urusan pribadinya, Xiaoyan tahu ia tidak bisa menghindari tanggung jawab. Yun Yun sudah banyak berkorban dan kini giliran dirinya untuk memastikan segalanya berjalan dengan baik.
Untuk berjaga-jaga, Yaulo memberi Xiaoyan sebuah tablet giok spasial yang bisa dihancurkan jika keadaan menjadi tidak terkendali. Jika itu terjadi, Yaulo akan datang membantunya. Ia juga mengingatkan bahwa beberapa tetua sekte bunga memiliki hubungan baik dengannya, jadi menyebut namanya bisa menjadi keuntungan tambahan. Dengan persiapan yang cukup, Xiaoyan memutuskan pergi bersama King Lin. Tian Huo dan Xiao Yixian sedang dalam masa retreat, dan Yaulo memiliki rencana untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan. Sebelum berangkat, Yaulo memberi saran tambahan. Jika memungkinkan, Xiaoyan sebaiknya membantu Yun Yun menjadi ketua sekte. Sekte bunga adalah kekuatan besar, dan jika Yun Yun menjadi pemimpinnya, itu akan menjadi sekutu berharga bagi Papiliun Bintang Jatuh. Tanpa membuang waktu, mereka berangkat dengan dipimpin Nalan Yanran. King Lin memanggil seekor ular raksasa dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang untuk membantu perjalanan mereka, menghemat banyak waktu dan tenaga. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan duduk dengan mata tertutup, fokus menguasai api dingin tulang. Api ini unik, panas membakar tetapi juga membawa hawa dingin yang menusuk. Dengan pengalaman dan kerja kerasnya, ia mulai merasakan perlawanan api itu semakin melemah. Karena sejarahnya dengan api ini, proses asimilasi berlangsung lebih cepat dari apa yang diharapkan. Hari-hari berlalu, dan tubuh Xiaoyan tetap diam di atas punggung ular, tenggelam dalam latihannya. Segel api di antara alisnya mulai bersinar terang sebelum akhirnya menyatu dengan kulitnya dan menghilang. Saat itu, api dingin tulang akhirnya menjadi miliknya sepenuhnya. Nalan Yanran dan King Lin terkejut melihat perubahan itu. Tetapi sebelum mereka bisa berbicara, Xiaoyan membuka matanya. Tatapan hitamnya kini menyala dengan api putih pekat. Tanda bahwa ia telah menaklukkan salah satu api surgawi paling langka dan kuat di dunia. Perjalanan menuju sekte bunga belum berakhir, tetapi Xiaoyan kini lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan yang menanti di sana. Perjalanan pun berlanjut, membawa mereka semakin dekat ke sekte bunga, membuat Xiaoyan semakin gelisah. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan ia tak tahu apa yang akan menantinya di sana. Ketika mereka tiba di sekitar sekte, pemandangan luar biasa terbentang di depan mata. Sebuah penghalang spasial raksasa menyembunyikan sekte bunga dari dunia luar. Dengan isyarat dari Nalan Yanran, penghalang itu terbuka, memperlihatkan lautan bunga berwarna-warni yang tampak seperti surga tersembunyi. Namun, di balik keindahannya, Xiaoyan menyadari bahwa ini bukan sekedar hiasan, formasi perlindungan sekte tersembunyi di dalamnya. Tanpa cara yang benar untuk masuk, seseorang bisa tersesat di dalamnya selamanya. Saat mereka berhasil melewati formasi, suasana sekte yang dipenuhi suara tawa para murid wanita menyambut mereka. Di tengah kompleks pegunungan yang megah, berdiri sebuah alun-alun berbatu hijau di puncak tertinggi. Di sanalah, sekte berkumpul dengan ekspresi serius menanti sesuatu yang penting. Seorang wanita anggun berdiri di tengah alun-alun. Gaun panjangnya berhias bordiran emas berbentuk bunga. Di sampingnya, seorang pria tampan dengan kipas di tangan memancarkan aura licik dan berbahaya. Matanya memperhatikan semua yang terjadi dengan penuh perhitungan. Ketika gong terakhir berbunyi, seorang wanita lain muncul dengan gerakan lembut melayang turun ke alun-alun. Ia mengenakan pakaian putih sederhana dengan rambut panjang mengalir hingga pinggangnya. Kecantikannya tenang dan menawan, berbeda dengan mereka yang haus kekuasaan. Dia adalah Yun Yun, sosok yang selama ini berada di benak Xiaoyan. Waktu telah membuatnya semakin mempesona, dan tak heran jika kehadirannya menimbulkan kecemburuan di antara beberapa orang. Seorang wanita di dekatnya mulai melontarkan kata-kata tajam, menuduhnya ingin merebut posisi kepala sekte. Ketegangan semakin memuncak ketika wanita itu menantang Yun Yun dalam pertarungan, menggunakan aturan sekte yang memperbolehkan pertempuran pasangan. Namun, sebelum Yun Yun sempat merespon, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Sosok yang bergerak cepat seperti kilat melesat ke alun-alun dan tanpa ragu meraih tangan Yun Yun di depan semua orang. Xiaoyan berkata, "Yun aku belum terlambat kan?" Seketika semua mata tertuju padanya, dan suasana di alun-alun pun berubah drastis. Para murid hanya bisa menatap dengan terkejut, tidak percaya ada orang yang berani bertindak sembarangan di tempat mereka. Yun Yun sendiri tak kalah kaget, wajahnya memerah, campuran antara keterkejutan dan rasa malu. Setelah bertahun-tahun menghindari seseorang, kini sosok itu muncul begitu saja di hadapannya, dengan senyum khas yang begitu familiar.
Namun, kehadiran pria itu bukan sekedar reuni lama. Sekte bunga memiliki aturan ketat dan tindakan sembarangan bisa berujung pada konsekuensi serius. Sementara para tetua sekte mulai mengawasi dengan penuh kewaspadaan. Seseorang di sudut alun-alun mengamati dengan tatapan dingin, Yaohua Liangjun. Sosok berpengaruh di sekte itu tidak menyembunyikan ketidaksukaannya, terlebih saat melihat keakraban pria asing itu dengan Yun Yun. Ia melipat kipasnya, mengayunkannya perlahan, sementara hawa dingin terpancar dari sorot matanya. Ketegangan semakin memuncak saat pemimpin sekte, Hua Jin, melangkah maju dan menuntut penjelasan. Dengan penuh percaya diri, pria itu mengaku sebagai teman Yun Yun. Namun, pembicaraan dengan cepat beralih ke hal yang lebih serius, pertandingan perebutan warisan Douqi kepala sekte sebelumnya. Hua Jin menetapkan aturan, jika Yun Yun kalah, ia harus menyerahkan kekuatan yang diwarisinya. Tapi jika ia menang, ia bebas. Namun, pria muda yang ternyata adalah Xiaoyan tidak puas dengan aturan tersebut. Ia menuntut lebih. Jika mereka menang, Yun Yun tidak hanya bebas, tetapi juga mendapatkan kembali posisi kepala sekte yang seharusnya miliknya. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Keheningan kembali pecah saat Xiaoyan menyebutkan namanya sebagai murid Yao Chen, seorang ahli alkimia ternama. Para tetua sekte pun mulai mempertimbangkan ucapannya, terutama setelah salah satu sesepuh tertinggi memberikan persetujuan untuk tantangan ini. Maka, pertandingan pun ditetapkan. Lawannya adalah Yaohua Liangjun, seorang Douzun bintang 6. Tantangan yang tampaknya mustahil dimenangkan. Yun Yun ragu, tapi Xiaoyan dengan tenang memintanya mundur. Dengan keyakinan penuh, ia melangkah ke tengah arena. Udara di sekitarnya mulai memanas. Saat tanda pertandingan diberikan, Yaohua Liangjun melesat bagaikan bayangan hantu. Namun, Xiaoyan tetap tenang, dengan senyum tipis di bibirnya, seolah sudah tahu bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Xiaoyan bersiap menghadapi serangan cepat Yaohua Liangjun. Namun, saat lawannya melesat, sayap tulang hijau dan merah muncul di punggungnya, membawanya terbang dengan kecepatan luar biasa. Serangan musuh hanya mengenai udara kosong. Menyadari kesulitan menangkap Xiaoyan, Yaohua Liangjun menginstruksikan Hua Jin untuk menghadapi Yun Yun. Namun, sebelum Hua Jin bisa mendekat, sebuah tinju emas menghantamnya dengan keras. Ternyata itu adalah boneka iblis ciptaan Xiaoyan yang sangat kuat dan membuat Hua Jin mundur dengan wajah terkejut. Sementara itu, di langit, Yaohua Liangjun melancarkan serangan dengan kipas lipatnya, menciptakan angin tajam yang menyerang Xiaoyan dari segala arah. Namun, Xiaoyan dengan gesit menghindar berkat teknik gerakan 3000 petir dan kecepatan sayap tulangnya. Menyadari pertarungan harus segera diakhiri, Xiaoyan mulai membentuk segel tangan. Pilar-pilar api melonjak dari tubuhnya saat ia mengaktifkan 3 perubahan api misterius, meningkatkan kekuatannya ke level Douzun bintang 4. Ia kemudian menggabungkan 4 jenis api surgawi di tangannya, menciptakan tekanan panas luar biasa hingga para penonton mulai berkeringat. Yaohua Liangjun tidak tinggal diam. Ia mengayunkan kipasnya, menciptakan celah hitam menyerupai ular spasial yang melesat ke arah Xiaoyan. Namun, dengan kelincahannya, Xiaoyan terus menghindar, membuat serangan itu meleset. Sementara itu, energi api surgawi di tangannya semakin padat. Para sesepuh sekte bunga mulai panik dan membentuk penghalang pelindung untuk mencegah kehancuran besar. Melihat situasi yang semakin gawat, Yaohua Liangjun mengeluarkan teknik pamungkasnya, transformasi dunia Qi, menciptakan raksasa setinggi 1000 kaki yang terbentuk dari Douqi yang mengalir deras. Di tengah langit yang bergetar oleh energi panas dan kekuatan luar biasa, Xiaoyan menyelesaikan persiapannya. Sebuah teratai api kecil berputar di telapak tangannya, memancarkan gelombang kehancuran yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, dunia seakan menahan nafas, menunggu ledakan besar yang akan menentukan akhir dari pertempuran sengit ini. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 144. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat dan sampai jumpa.